Namun, jika mereka mengganggu kehidupan orang-orang yang menguasai dunia sesuai haknya, teror dunia akan menyapa mereka dengan angkara murka yang berterima, kecuali kekuasaan bisa dikekang dari dalam. 5 bab pertama di bawah ini berkaitan dengan perang melawan teror tahap pertama, selama pemerintahan Reagan Bush. Kata pengantar dan 3 bab pertama merupakan bagian dari terbitan awal, Pirates and Emperors Claremont, tahun 1986. Bab 1 dikhususkan untuk kerangka konseptual tempat isu ini dan persoalan lain yang terkait dikemas dalam sistem doktrin rezim penguasa. Bab 2 menyajikan contoh, hanya contoh, terorisme Timur Tengah di dunia nyata, serta sejumlah bahasan tentang gaya apologetika yang digunakan untuk memastikan hal itu berlangsung tanpa hambatan. Bab 3 beralih pada peran yang dimainkan Libya dalam sistem doktrin pada periode tersebut. Bab 4 muncul dalam edisi tahun 1987, Pirates and Emperors Black Rose Montreal. Ini transkrip pidato utama di Arab Association of University Graduates Convention, tanggal 15 November tahun 1986. Bab 5 Juli tahun 1989 muncul dalam terbitan yang diedit Alexander George, Western States Terrorism tahun 1991. Adapun bab 6, beralih ke fase kedua perang melawan teror, yang dikumandangkan kembali setelah 9/11 Desember tahun 2001. Dan bab 7 seperti bab 4, menyoal kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Ini pengantar untuk buku Roane Carey, The New Intifada tahun 2001. Beberapa bagian dari bab 1 muncul di Utne Reader, Februari sampai Maret tahun 1986, Index on Censorship London, Juli tahun 1986, dan Manifesto Roma tanggal 30 Januari tahun 1986. Nukilan bab 2 muncul di Race dan Class, London Musim Panas 1986, dan versi lain di Michael Sprinker, editor, Negations, Spurious Scholarship and the Palestinian Question Verso, tahun 1987. Bab ini juga ada di karya yang diedit Edward Said dan Christopher Hitchens, Blaming the Victims Verso, tahun 1988. Sedangkan bab 3 merupakan versi yang diubah dan diperpanjang dari artikel di Covered Action Information Bulletin, Musim Panas tahun 1986. Versi awal artikel ini dimuat di New Statesman London, and Papers Nottingham, El Pais Madrid, dan di Italia, Meksiko, Uruguay, dan tempat lain. Beberapa bagian dari bab 2 dan bab 3 juga termasuk dalam makalah saya, International Terrorism, Image and Reality, yang disampaikan pada konferensi Frankfurt tentang terorisme internasional, April tahun 1986, dan diterbitkan dalam Crime and Social Justice edisi 27-28 tahun 1987, yang panjang lebar mengulas topik ini. Bab-bab tersebut telah diedit untuk menyisihkan hal-hal yang tidak relevan lagi, redundansi, dan semacamnya. Sepanjang bahasan, istilah-istilah seperti saat ini, baru-baru ini, dan lainnya mengacu pada waktu publikasi. Saya memang tidak memperbarui catatan untuk menyertakan keterangan yang relevan setelah proses penerbitan. Bab 1, Pengendalian Pikiran Kasus Timur Tengah. Dari perspektif komparatif, Amerika Serikat tergolong tidak biasa, jika bukan satu-satunya, dalam hal minimnya pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Juga tidak biasa dalam hal jangkauan dan efektivitas metode yang digunakan untuk mengendalikan kebebasan berpikir. Kedua fenomena itu saling terkait. Teoretikus demokratik liberal sejak lama mengutarakan bahwa pada masyarakat yang suara rakyatnya didengar, kelompok elit harus memastikan suara tersebut mengatakan hal yang tepat. Semakin sedikit kemampuan negara menggunakan kekerasan dalam membela kepentingan kelompok elit,
semakin penting untuk merancang teknik fabrikasi persetujuan, dalam kata-kata Walter Lippmann lebih dari 60 tahun silam, atau rekayasa persetujuan, dalam ungkapan yang lebih disukai Edward Bernays, salah satu perintis industri kehumasan Amerika Serikat. Dalam entri propaganda di Encyclopedia of the Social Sciences 1933, Harold Laswell menjelaskan betapa kita tidak boleh menyerah pada dogmatisme demokratis tentang manusia sebagai hakim terbaik untuk kepentingan mereka sendiri. Kita harus menemukan cara untuk memastikan mereka mendukung keputusan yang dibuat para pemimpin yang berwawasan ke depan, pelajaran yang telah dipetik jauh sebelumnya oleh elit dominan. Bangkitnya industri kehumasan menjadi ilustrasi terbaik untuk hal ini. Bila kepatuhan dijamin oleh kekerasan, penguasa mungkin cenderung mendekati konsepsi behavioris, cukup membuat orang-orang bersikap patuh, tidak masalah apapun isi pikiran mereka. Namun, jika negara tak memiliki sarana pemaksaan yang memadai, penting untuk mengendalikan isi pikiran orang banyak. Sikap itu lazim bagi kalangan intelektual di seluruh spektrum politik, dan secara teratur dipertahankan saat mereka beralih lintas spektrum sesuai tuntutan keadaan. Salah satu versinya diungkapkan moralis dan analis politik yang disegani, Reinhold Niebuhr, saat menulis pada tahun 1932. Dari sudut pandang kiri Kristen, mengingat kebodohan orang kebanyakan, adalah tanggung jawab pengamat ahli untuk memberi ilusi yang diperlukan guna menyediakan keyakinan yang harus ditanamkan di benak mereka yang kurang tercerahkan. Doktrin ini juga dikenal dalam versi Leninis, seperti pada ilmu sosial Amerika Serikat dan pandangan liberal umumnya. Pertimbangkan pengeboman Libya, pada April tahun 1986. Kita membaca tanpa terkejut bahwa inilah kesuksesan fungsi kehumasan di Amerika Serikat. Ini dijalankan dengan baik di Peoria dan dampak politik positifnya akan memperkuat pengaruh Presiden Reagan dalam berurusan dengan Kongres mengenai isu-isu seperti anggaran militer dan bantuan untuk Kontras Nicaragua. Kampanye publik semacam ini merupakan esensi dari keterampilan sosok negarawan. Demikian menurut Dr. Everett Lett, pakar opini publik, yang menambahkan bahwa seorang presiden harus terlibat dalam rekayasa persetujuan demokratis. Orwellisme yang lazim menginspirasi di bidang kehumasan dan lingkungan akademik, untuk merujuk pada metode yang merongrong partisipasi demokratis sejati dalam membentuk kebijakan publik. Masalah rekayasa persetujuan demokratis mencuat, ketika kebijakan negara tidak dapat dipertahankan, dan menjadi serius sesuai tingkat kegentingan isu tersebut. Tidak ada keraguan tentang keseriusan persoalan yang muncul di Timur Tengah, terutama konflik Arab-Israel, yang biasanya dan masuk akal, mungkin dianggap seperti api dalam sekam yang dapat memicu perang nuklir karena konflik regional ini melibatkan negara adidaya, seperti nyaris terjadi pada masa lalu. Lebih jauh lagi, kebijakan Amerika Serikat berkontribusi nyata untuk mempertahankan konfrontasi militer dan didasarkan pada asumsi rasis yang tidak dapat ditoleransi jika dinyatakan secara terbuka. Ada juga perbedaan yang mencolok antara sikap publik, yang umumnya mendukung negara Palestina tampak dalam jajak pendapat, dan kebijakan negara, yang secara terbuka menolak opsi ini. Meskipun perbedaannya tipis karena elemen-elemen yang aktif, dan artikulatif secara politik mempertahankan langkah yang tepat. Untuk memastikan hasil ini, perlu dilakukan apa yang oleh sejarawan Amerika disebut rekayasa sejarah ketika mengabdi pada pemerintahan Wilson selama Perang Dunia I, dalam salah satu praktik awal pembuatan persetujuan yang terorganisasi. Ada berbagai macam cara untuk mencapai hasil ini yang diinginkan. Salah satunya, menyusun newspeak bahasa fiksi dalam novel tahun 1984, George Orwell yang tepat, dengan sejumlah istilah penting yang memiliki pengertian teknis, terpisah dari makna umumnya. Perhatikan, misalnya istilah proses perdamaian. Dalam pengertian teknisnya, seperti digunakan di media massa dan dunia akademik di Amerika Serikat,
Istilah ini mengacu pada proposal perdamaian yang diajukan pemerintah Amerika Serikat. Mereka yang berpikir lurus niscaya berharap Yordania akan bergabung dalam proses perdamaian, yaitu dengan menerima perintah Amerika Serikat. Pertanyaan besarnya, apakah PLO setuju untuk bergabung dalam proses perdamaian, atau diperkenankan mengikuti proses ini? Judul besar seputar proses perdamaian oleh Bernard Goertzmann di New York Times berbunyi, "Are the Palestinians ready to seek peace?" Apakah rakyat Palestina siap mengupayakan perdamaian? Dalam arti normal istilah damai, jawabannya tentu saja, ya. Semua orang mencari kedamaian, sesuai ketentuan mereka sendiri. Hitler, misalnya, pasti mencari kedamaian pada tahun 1939, menurut ketentuannya. Namun, dalam sistem pengendalian pikiran, pertanyaan itu berarti sesuatu yang lain. Apakah rakyat Palestina siap menerima persyaratan damai dari Amerika Serikat? Dan berbagai persyaratan ini dibuat dengan menyangkal hak mereka sebagai bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Namun, keengganan untuk menerimanya akan menunjukkan betapa rakyat Palestina tak mau mengupayakan perdamaian, dalam pengertian teknis. Camkan bahwa tidak perlu bagi Goertzmann untuk bertanya apakah Amerika Serikat atau Israel siap untuk mengupayakan perdamaian. Bagi Amerika Serikat, hal ini benar secara definisi, dan konvensi jurnalisme yang bertanggung jawab mensyaratkan hal yang sama harus berlaku pula bagi negara sekutu yang penurut. Goertzmann menegaskan lebih lanjut bagaimana PLO selalu menolak pembicaraan tentang perdamaian yang dinegosiasikan dengan Israel. Itu keliru, tetapi memang benar di dunia penuh ilusi yang dibangun surat kabar resmi, bersama surat kabar lain yang bertanggung jawab, telah menyembunyikan fakta relevan atau memindahkannya ke lubang memori Orwell. Tentu saja, ada proposal perdamaian Arab, termasuk usulan PLO, tetapi bukan bagian dari proses perdamaian. Jadi, dalam tinjauan ulang, Two Decades of Seeking Peace in the Middle East, Correspondent Times di Jerusalem, Thomas Friedman, mengecualikan proposal perdamaian dari dunia Arab termasuk PLO. Tidak ada usulan Israel dalam daftar tersebut karena memang tidak ada yang diajukan secara serius, sebuah fakta yang tidak dibahas lebih lanjut. Bagaimana isi proses perdamaian resmi dan proposal Arab yang dikecualikan itu? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus mengklarifikasi istilah teknis lain, penolakan. Dalam penggunaan Orwellian, istilah ini mengacu secara eksklusif pada posisi orang-orang Arab yang menolak hak penentuan nasib sendiri sebagai bangsa bagi orang Yahudi Israel, atau yang menolak untuk menerima right to exist. Hak mengada bagi Israel, konsep baru yang dengan cerdik dirancang untuk menghalangi orang-orang Palestina dari proses perdamaian, dengan menunjukkan ekstremisme kubu yang menolak mengakui keadilan atas apa yang mereka lihat sebagai perampokan tanah air mereka. Dan kubu yang mendesak pandangan tradisional, pandangan yang diadopsi oleh sistem ideologis di Amerika Serikat serta praktik internasional yang berlaku berkaitan dengan setiap negara selain Israel, bahwa walaupun hak negara diakui dalam tatanan internasional, hak mengada yang abstrak itu tidak dikenal. Ada sejumlah elemen di dunia Arab yang disebut dengan istilah para penolak, Libya, front minoritas di PLO, dan lainnya. Namun, perlu diperhatikan betapa di Newspeak resmi istilah ini digunakan dalam pengertian yang sangat rasis. Menangguhkan asumsi semacam itu, kita menemukan dua kelompok yang mengklaim hak penentuan nasib sendiri di bekas wilayah Palestina, penduduk asli dan pemukim Yahudi yang sebagian besar mengambil alih tempat mereka, ada kalanya dengan kekerasan. Rupanya, penduduk asli memiliki hak yang sama dengan imigran Yahudi. Beberapa mungkin berpendapat bahwa ini tidak tepat, tetapi saya mengesampingkannya. Jika demikian, istilah penolakan harus digunakan untuk merujuk pada penolakan hak penentuan nasib sendiri terhadap salah satu bangsa tersebut. Namun,
Istilah ini tidak dapat digunakan dalam pengertian non-rasis pada sistem doktrin Amerika Serikat, atau akan segera terlihat bagaimana Amerika Serikat dan Israel memimpin kubu penolakan. Dengan huraian ini, kita dapat beralih ke pertanyaan berikut, apakah proses perdamaian itu? Proses perdamaian resmi secara tegas ditolak, termasuk oleh Amerika Serikat dan kedua kelompok politik utama di Israel. Penolakan mereka sebenarnya sangat ekstrim hingga rakyat Palestina bahkan tidak diizinkan untuk memilih wakilnya sendiri dalam negosiasi mengenai nasib mereka, sama seperti mereka tidak dibolehkan mengikuti pemilihan wali kota atau bentuk demokrasi lainnya di bawah pendudukan militer Israel. Apakah ada usulan perdamaian dari luar kubu penolak yang dibahas? Dalam sistem doktrin Amerika Serikat, jawabannya tentu saja, tidak. Di dunia nyata, situasinya berbeda. Ketentuan dasar dari proposal ini sudah tidak asing lagi, mencerminkan konsensus internasional mencakup sebuah negara Palestina di tepi barat dan jalur Gaza di samping Israel dan prinsip bahwa penting untuk menjamin keamanan dan kedaulatan semua negara di wilayah ini, termasuk Israel. Kalimat di atas dikutip dari Leonid Brezhnev dalam pidato Kongres Partai Komunis Soviet pada Februari tahun 1981, mengekspresikan posisi Soviet yang konsisten. Pidato Brezhnev dikutip di New York Times dengan sejumlah bagian penting dihilangkan, diselingi pernyataan Reagan pasca konferensi di Pravda yang menimbulkan amarah. Pada April tahun 1981, pernyataan Brezhnev dengan suara bulat didukung PLO, tetapi faktanya tidak dilaporkan di Times. Doktrin resmi menyatakan bahwa Uni Soviet, seperti biasa, hanya ingin menimbulkan masalah dan menghalangi perdamaian, dan dengan demikian mendukung penolakan serta ekstremisme Arab. Media pun patuh menjalankan peran yang diembannya. Kita bisa mengutip contoh lain. Pada Oktober tahun 1977, pernyataan bersama Carter Brezhnev menyerukan penghentian perang, dan pengukuhan hubungan damai yang normal antara Israel dan tetangganya. Ini disetujui PLO tetapi dibatalkan Carter, setelah reaksi marah Israel dan lobi pejabat pendukungnya. Januari tahun 1976, Yordania, Suriah, dan Mesir sudah mendukung usulan untuk penyelesaian dua negara yang dibahas panjang lebar oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi tersebut memasukkan kata-kata penting dari UN 242, dokumen utama diplomasi yang relevan, menjamin hak setiap negara bagian di wilayah ini untuk hidup damai dalam batas-batas yang aman dan diakui. Proposal tersebut pun diterima PLO, bahkan menurut Presiden Israel Chaim Herzog, kemudian Duta Besar PBB, disiapkan oleh PLO. Kendati mendapat dukungan hampir seluruh dunia, proposal itu diveto Amerika Serikat. Sebagian besar narasi ini telah dihapus dari sejarah, baik dalam dunia jurnalistik maupun akademik. Inisiatif internasional pada tahun 1976, bahkan tidak disebutkan dalam tinjauan yang luar biasa hati-hati oleh Seth Tillman di buku The United States and the Middle East Indiana, tahun 1982. Namun, Stephen Spiegel dalam The Other Arab-Israel Conflict Chicago, tahun 1985, halaman 306, karya akademik yang sangat dikagumi, menyinggungnya dengan disertai sejumlah catatan menarik. Spiegel menulis bahwa Amerika Serikat memveto resolusi pro-Palestina, untuk menunjukkan betapa Amerika Serikat bersedia mendengarkan aspirasi Palestina, tetapi tidak akan menyetujui tuntutan yang mengancam Israel. Komitmen terhadap penolakan Amerika Serikat Israel amat gamblang, dan diterima sebagai kewajaran di Amerika Serikat, sejalan dengan prinsip bahwa tuntutan yang mengancam rakyat Palestina sepenuhnya sah, bahkan patut dipuji, misalnya istilah dan ketentuan proses perdamaian resmi.
Dalam diskusi publik, berkembang doktrin betapa negara Arab dan PLO tidak akan mengubah pendiriannya untuk mencapai kata sepakat dengan Israel lewat cara apapun, kecuali Anwar Sadat, yang menempuh perjalanan ke Yerusalem pada tahun 1977. Fakta-fakta harus dijaga, dari gangguan ringan sekalipun, demi sistem rekayasa sejarah yang berfungsi dengan baik. Reaksi Israel terhadap proposal perdamaian tahun 1976 yang didukung PLO dan negara-negara konfrontasi Arab adalah mengebom Lebanon, tanpa dalih aksi balasan, kecuali terhadap Dewan Keamanan PBB, menewaskan lebih dari 50 orang, dan mengumumkan bahwa Israel tidak akan melakukan perjanjian apapun dengan orang Palestina dalam masalah politik apapun. Adalah pemerintahan Partai Buruh yang lunak pimpinan Yitzhak Rabin, yang dalam memuarnya mengidentifikasi dua bentuk ekstremisme, pemerintahan Begin, dan usulan ekstremis Palestina pada dasarnya PLO, yaitu, untuk menciptakan negara Palestina yang berdaulat di tepi barat dan jalur Gaza. Hanya Partai Buruh yang menyebut penolakan ini menyimpang ekstremisme, sudut pandang yang juga dimiliki para pengamat Amerika Serikat. Kita sudah mencatat sepasang konsep newspeak lain, ekstremis dan moderat. Konsep yang terakhir merujuk kepada mereka yang menerima posisi Amerika Serikat, sementara yang pertama kepada mereka yang menolaknya. Maka, posisi Amerika Serikat disebut moderat, seperti koalisi Partai Buruh Israel umumnya, karena retorika yang cenderung mirip Amerika Serikat. Rabin pun mengikuti praktik yang lazim dalam penggunaan istilah moderat dan ekstremis. Demikian pula, dalam tinjauan yang memprihatinkan atas ekstremisme dan kemapanannya, koresponden New York Times di Israel, Thomas Friedman, memasukkan ke himpunan ini para penganjur penyelesaian non-rasis sesuai dengan konsensus internasional. Sementara para pemimpin Barat di kubu para penolak, yang juga memimpin komando dalam operasi teroris, adalah kelompok moderat sesuai definisinya. Friedman menulis, para ekstremis selalu jauh lebih baik dalam mengeksploitasi media. Iya, benar sekali. Israel dan Amerika Serikat telah menunjukkan penguasaan seni ini tanpa tandingan, seperti ditunjukkan artikel dan laporan beritanya sendiri. Versi sejarah yang sesuai kebutuhan dan kerangka konseptual laporannya, seperti baru saja diuraikan, menunjukkan segelintir dari sekian banyak contoh keberhasilan ekstremis dalam mengeksploitasi media. Sekarang istilah tersebut digunakan dalam arti harfiah. Mengadopsi kerangka konseptual ini, yang dirancang untuk menyingkirkan pemahaman akan fakta dan masalah, Times mengikuti praktik orang Israel seperti Rabin, yang mencapai status moderat berdasarkan kesesuaian umum dengan tuntutan pemerintah Amerika Serikat. Sejalan dengan itu, menjadi wajar bahwa ketika meninjau 2 dekade mencari perdamaian di Timur Tengah, Friedman mengabaikan proposal utama yang ditolak Amerika Serikat dan Israel karena tidak sesuai untuk catatan sejarah. Sedangkan para pemimpin Israel dipuji editor Times karena pragmatisme sehat mereka, dan PLO dikecam karena bergeming di jalan perdamaian. Selain itu, sebagai bagian pokok dari sistem ideologis ini, media ada kalanya sangat kritis terhadap Israel dan Amerika Serikat, dan kelewat toleran terhadap ekstremis Arab. Fakta bahwa pernyataan semacam itu dapat diajukan tanpa menimbulkan cemoohan menjadi tanda lain keberhasilan sistem indoktrinasi yang luar biasa. Kembali menyoal ekstremis resmi, pada April sampai Mei tahun 1984, Yasser Arafat melontarkan serangkaian pernyataan untuk mendesak negosiasi yang mengarah pada sikap saling mengakui. Pers nasional menolak mempublikasikan fakta itu. Times bahkan mengabaikan berbagai surat yang dikirim kepada mereka, sambil terus mengecam Arafat sebagai ekstremis karena menghalangi penyelesaian damai. Contoh ini dan banyak lagi lainnya menunjukkan adanya usulan dari luar kubu penolak yang mendapat dukungan luas. Dengan beberapa variasi, oleh sebagian besar Eropa, Uni Soviet, negara-negara non-blok,
negara-negara Arab dan sebagian besar faksi PLO dan mayoritas opini publik Amerika Serikat, seperti dalam beberapa jajak pendapat. Namun, mereka bukan bagian dari proses perdamaian karena pemerintah Amerika Serikat menentangnya. Contoh-contoh yang dikutip dikecualikan dari tinjauan 2 Decades of Seeking Peace di Times, dan dari karya jurnalis dan literatur ilmiah secara umum. Ada insiden lain yang tidak memenuhi syarat sebagai bagian dari proses perdamaian. Maka, tinjauan Times pun tidak menyebutkan tawaran Anwar Sadat mengenai perjanjian damai sepenuhnya di perbatasan yang diakui secara internasional, sesuai kebijakan resmi Amerika Serikat saat itu pada Februari tahun 1971, yang ditolak Israel dengan dukungan Amerika Serikat. Camkan bahwa usulan ini termasuk kategori kubu penolak karena tidak menawarkan apapun bagi rakyat Palestina. Dalam memoarnya, Henry Kissinger menjelaskan pemikirannya saat itu, sampai negara-negara Arab menunjukkan keinginan untuk memisahkan diri dari Soviet, atau Soviet bersiap memisahkan diri dari program Arab terbesar, kita tidak memiliki alasan untuk mengubah kebijakan dari keadaan tanpa solusi. Uni Soviet adalah ekstremis, dalam pengertian teknis, mendukung apa yang sebenarnya merupakan kebijakan resmi Amerika Serikat, meski tidak berlaku, yang terasing dari program Arab terbesar. Kissinger benar saat mengatakan negara Arab seperti Arab Saudi menolak untuk berpisah dari Soviet, meskipun ia tidak mengamati, dan tampaknya tidak menyadari, bahwa ini cukup absurd. Arab Saudi bahkan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Uni Soviet dan tidak pernah melakukannya. Disiplin media dan kajian akademik yang mengesankan terungkap lewat fakta bahwa pernyataan mengejutkan ini luput dari perhatian, sama seperti analisis yang bertanggung jawab, tidak mungkin menunjukkan ketidaktahuan dan desakan Kissinger soal konfrontasi militer menjadi faktor utama yang memicu perang pada tahun 1973. Tawaran perdamaian Sadat telah dihapus dari catatan sejarah. Kisah yang beredar umumnya menyebut Sadat preman khas Arab, yang hanya ingin membunuh orang Yahudi, meskipun ia melihat kekeliruannya setelah usaha yang gagal untuk menghancurkan Israel pada tahun 1973. Dan di bawah pengawasan Kissinger dan Carter yang baik hati, menjadi tokoh perdamaian. Jadi, dalam obituari 2 halaman setelah pembunuhan Sadat, Times tidak hanya menyembunyikan fakta sebenarnya, tetapi secara eksplisit menyangkalnya, dan menyatakan bahwa sampai perjalanan ke Yerusalem pada tahun 1977, Sadat tidak mau menerima keberadaan Israel sebagai negara berdaulat. Newsweek bahkan menolak untuk menerbitkan keterangan yang mengoreksi kebohongan mengenai masalah ini dari kolumnis George Will, meskipun Departemen Riset sendiri mengakui fakta-fakta tersebut. Praktik semacam ini sudah lazim. Istilah terorisme dan aksi balasan juga memiliki arti khusus dalam sistem doktrinal. Terorisme mengacu pada tindakan teroris oleh bajak laut, terutama orang Arab. Sedangkan tindakan teroris oleh kaisar dan sekutunya disebut aksi balasan atau mungkin serangan pendahuluan yang sah untuk mencegah terorisme, terlepas dari fakta yang ada, sebagaimana akan dibahas dalam bab-bab berikut. Istilah sandera seperti terorisme, moderat, demokratis, dan istilah diskursus politik lainnya, juga memiliki pengertian teknis Orwellian dalam sistem doktrin penguasa. Menurut pengertian kata-kata tersebut di kamus, orang-orang Nikaragua kini disandera dalam operasi teroris besar yang dijalankan dari Pusat Terorisme Internasional di Washington dan Miami. Tujuan kampanye terorisme internasional ini untuk mendorong perubahan sikap pemerintah Nikaragua, yang terpenting, berakhirnya program yang mengarahkan sumber daya kepada mayoritas rakyat miskin, dan kembali ke kebijakan moderat dan demokratis yang mendukung kepentingan bisnis Amerika Serikat dan sekutu lokalnya. Alasan yang kuat kini bisa diajukan, betapa inilah alasan utama perang teroris Amerika Serikat terhadap Nikaragua, sebuah kasus yang tidak dibantah, tetapi tertutup untuk diskusi lebih lanjut.
Ini aksi yang sangat sadis dalam terorisme, tidak hanya karena skala dan tujuannya, tetapi juga karena cara kerja yang ditempuh, yang jauh melampaui praktik teroris skala kecil yang memicu kegaduhan di kalangan beradab. Leon Klinghoffer dan Natasha Simpson dibunuh teroris, tetapi tidak terjadi penyiksaan brutal, mutilasi, pemerkosaan, dan praktik standar lainnya dari teroris yang dilatih dan didukung Amerika Serikat dan sekutunya, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam sejumlah data catatan, yang umumnya diabaikan. Kebijakan Amerika Serikat berupaya memastikan serangan teroris berlanjut sampai pemerintah menyerah atau digulingkan, sementara kaki tangan sang kaisar melantunkan kata-kata menenangkan tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Akan tetapi, dalam penggunaan teknisnya, istilah terorisme dan sandera dibatasi pada kategori tindakan teroris tertentu, terorisme bajak laut, yang ditujukan kepada orang-orang yang menganggap terorisme dan penyanderaan skala besar sebagai hak prerogatif mereka. Di Timur Tengah, pengeboman, pembajakan, penyanderaan, serangan ke desa-desa yang tak berdaya, dan sebagainya, tidak termasuk dalam konsep terorisme, sebagaimana ditafsirkan dengan tepat lewat sistem doktrin, ketika dilakukan Washington atau sekutunya, Israel. Catatan tentang tipu muslihat seputar terorisme, yang akan saya ulas dalam bab berikutnya, sangat penting berkaitan dengan sifat budaya Barat. Poin yang relevan dalam konteks sekarang adalah bahwa sejarah yang tepat dan wacana yang sesuai telah dibuat sehingga terorisme merupakan bagian dari rakyat Palestina, sementara orang Israel melakukan aksi balas dendam, atau kadang-kadang aksi pencegahan yang sah, ada kalanya bereaksi dengan kekerasan yang disesalkan, seperti yang akan dilakukan setiap negara dalam situasi sulit tersebut. Sistem doktrin dirancang untuk memastikan kesimpulan ini benar secara mendasar, terlepas dari segenap fakta, baik yang tidak dilaporkan maupun diwartakan sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan doktrin, atau kadang-kadang dilaporkan secara terbuka, tetapi kemudian digiring ke lubang memori. Mengingat Israel merupakan negara sekutu yang setia dan sangat berguna, berfungsi sebagai aset strategis di Timur Tengah dan bersedia melakukan tugas semacam itu, seperti mendukung pembantaian di Guatemala ketika pemerintah Amerika Serikat dicegah oleh Kongres untuk terlibat lebih jauh. Benar bahwa, terlepas dari fakta yang ada, Israel mendedikasikan diri untuk nilai moral tertinggi dan kesucian tangan, sementara rakyat Palestina adalah lambang ekstremisme, terorisme, dan kebiadaban. Pernyataan bahwa mungkin ada kesamaan tertentu baik dalam hak maupun praktik teroris diabaikan karena kemarahan umum, atau mungkin jika pernyataan itu bisa didengar sebagai antisemitisme terbuka. Penilaian rasional, yang menghadirkan gambaran dan analisis akurat mengenai skala dan tujuan terorisme kaisar dan bajak laut, dikecualikan begitu saja, dan memang tidak dapat dipahami karena begitu jauh dari watak-watak ortodoksi yang berterima. Dukungan Israel untuk Amerika Serikat sebagai aset strategis di Timur Tengah dan di tempat lain membantu menjelaskan tujuan Amerika Serikat, sejak pengambilalihan Kissinger atas pembuatan kebijakan Timur Tengah pada awal tahun 1970-an, untuk mempertahankan konfrontasi militer dan keadaan tanpa solusi ala Kissinger. Jika Amerika Serikat mengizinkan penyelesaian damai sesuai konsensus internasional, Israel secara bertahap akan dimasukkan ke wilayah tersebut dan Amerika Serikat bakal kehilangan layanan dari sebuah negara tentara bayaran yang penting, yang kompeten secara militer dan berteknologi maju. Sebuah negara paria yang sangat tergantung pada Amerika Serikat untuk kelangsungan ekonomi dan militernya, dan karenanya dapat diandalkan, siap melayani kapanpun diperlukan. Unsur-unsur yang disebut lobi Israel juga turut andil dalam mempertahankan konfrontasi militer, seperti dilaporkan wartawan Israel, Denny Rubinstein, pada kunjungan ke Amerika Serikat pada tahun 1983. Dalam pertemuan dengan perwakilan organisasi Yahudi, B'nai Brit, Anti-Defamation League, World Jewish Congress, Hadassah,
rabi dari semua golongan, dan lain-lain. Rubinstein mendapati laporannya mengenai situasi saat ini di Israel menimbulkan kebencian yang cukup besar karena ia menekankan fakta bahwa Israel tidak menghadapi bahaya militer besar seperti kehancuran politik, sosial, dan moral akibat pengambilalihan wilayah. "Saya tidak tertarik," ujar seorang pejabat kepadanya, "saya tidak dapat melakukan apa-apa dengan argumen seperti itu." Intinya, Rubinstein menemukan banyak lika-liku. Menurut sebagian besar orang di organisasi Yahudi, penting untuk terus menekankan bahaya eksternal yang dihadapi Israel. Organisasi Yahudi di Amerika Serikat membutuhkan Israel sebagai korban serangan Arab yang kejam. Dengan cara itu, orang Israel bisa mendapat dukungan, donor, dan uang. Bagaimana bisa seseorang mengumpulkan uang untuk memerangi bahaya demografis? Siapa yang mau memberi $1 untuk melawan apa yang saya sebut bahaya aneksasi? Semua orang tahu jumlah resmi sumbangan yang dikumpulkan United Jewish Appeal di Amerika Serikat, tempat nama Israel digunakan, dan sekitar setengah dari jumlah tersebut tidak masuk ke Israel, tetapi ke lembaga Yahudi di Amerika Serikat. Adakah hal yang lebih menggelikan? Rubinstein terus mengamati bahwa United Jewish Appeal yang dikelola sebagai bisnis yang efektif dan efisien, memiliki logika bahasa yang sama dengan kubu militan agresif di Israel. Di sisi lain, kubu yang berupaya menjalin komunikasi dengan orang Arab, saling berbagi pengakuan dengan rakyat Palestina, kelompok moderat dan cinta damai, semua menentang bisnis pengumpulan sumbangan ini. Mereka tidak hanya mengurangi jumlah uang yang ditransfer ke Israel. Yang lebih penting lagi, mereka memotong dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan komunitas Yahudi. Para pengamat kegiatan polisi pemikiran kelompok lobi Israel, kelompok yang tampak ingin sekali mendeteksi hasrat terkecil terkait rekonsiliasi dan penyelesaian politik dan menghancurkan ajaran sesat tersebut lewat artikel dan surat penuh kecaman kepada pers, peredaran selebaran berisi hinaan yang dibuat-buat mengenai para penganjur bid'ah, dan sebagainya, akan tahu pasti apa yang sedang dihadapi Rubinstein. Ulasan Rubinstein mengingatkan kita pada Orwellisme lain, istilah pendukung Israel, yang lazim digunakan untuk merujuk kepada orang-orang yang tidak terganggu oleh penghancuran politik, sosial, dan moral Israel. Dan dalam jangka panjang sangat mungkin menjadi penghancuran fisik. Dan memang turut berkontribusi bagi hal ini lewat dukungan yang secara chauvinis dan picik terhadap sikap keras kepala dan kejam dari Israel, seperti sering diingatkan para juru damai Israel. Pandangan serupa turut diutarakan sejarawan militer Israel Kolonel Purnawirawan Meir Pail, yang mengecam pemujaan berlebihan terhadap negara benteng Yahudi oleh komunitas Yahudi Amerika. Ia memperingatkan bahwa dengan penolakan mereka telah mengubah negara Israel menjadi dewa perang yang serupa dengan Mars, negara yang akan menjadi senyawa rumit yang terdiri atas struktur negara rasis Afrika Selatan dan struktur sosial yang penuh kekerasan dan teror Irlandia Utara, sumbangan murni bagi sejarah ilmu politik abad ke-21. Negara Yahudi yang unik, yang akan menjadi penyebab rasa malu bagi setiap orang Yahudi dimanapun berada, tidak hanya pada masa sekarang, tetapi juga pada masa depan. Serupa dengan itu, kita dapat mengamati cara menarik istilah Zionisme, diam-diam diteguhkan oleh orang-orang yang mengambil peran sebagai penjaga kemurnian doktrinal. Pandangan saya sendiri, misalnya, secara teratur dikecam sebagai anti-Zionisme militan oleh orang-orang yang menyadarinya. Saya berulang kali dan dengan jelas menyatakan, sesuai batas-batas yang diakui secara internasional, Israel harus menghormati hak negara manapun dalam sistem internasional, tidak lebih, tidak kurang. Dan di setiap negara, termasuk Israel, struktur diskriminasi yang dalam undang-undang dan penerapannya menetapkan status khusus untuk warga negara tertentu, Yahudi, kulit putih, orang Kristen, dan lain-lain, memberi mereka hak untuk menolak kehadiran yang lain harus dibongkar.
Saya tidak akan membahas tentang apa yang seharusnya disebut Zionisme, tetapi menguraikan apa yang mengemuka dari penyebutan pandangan ini sebagai anti-Zionisme militan. Zionisme dengan demikian dianggap sebagai doktrin bahwa Israel harus diberi hak melampaui negara lain. Ia harus mempertahankan kendali di wilayah pendudukan, sehingga membatasi bentuk penentuan nasib sendiri yang penting bagi rakyat Palestina, dan harus tetap menjadi negara yang berdasarkan asas diskriminasi terhadap warga non-Yahudi. Menarik untuk dicatat bahwa kubu yang menyatakan diri pendukung Israel, bersikeras tentang keabsahan resolusi PBB yang menyatakan Zionisme bersifat rasis. Berbagai masalah ini tidak semata abstrak dan teoretis. Masalah diskriminasi sangat parah di Israel, sehingga, misalnya berdasarkan hukum dan praktik administrasi yang kompleks, lebih dari 90% tanah ditempatkan di bawah kendali sebuah organisasi yang ditujukan untuk kepentingan orang-orang yang memiliki agama, ras, dan asal-usul Yahudi, sehingga warga non-Yahudi secara efektif dikecualikan. Komitmen terhadap praktik diskriminatif sangat mendalam sehingga isu tersebut bahkan tidak dapat ditanggulangi di parlemen, di mana undang-undang baru melarang penyusunan setiap peraturan yang meniadakan keberadaan negara Israel sebagai negara orang Yahudi. Jadi, ketentuan ini menyatakan ilegal setiap tantangan parlementer terhadap watak diskriminatif negara, dan menjegal komitmen partai politik terkait prinsip demokrasi bahwa setiap negara adalah milik warga negaranya. Luar biasanya lagi, pers Israel dan sebagian besar kalangan terdidik tampak tidak merasa aneh dengan fakta bahwa undang-undang baru ini digabungkan dengan undang-undang anti-rasisme. 4 kubu oposisi sebenarnya menentang ketentuan ini. Judul utama Jerusalem Post berbunyi, Knesset menolak undang-undang rasis dan anti-Zionis. Tanpa ironi, istilah Zionis ditafsirkan seperti dalam undang-undang baru. Pembaca Jerusalem Post di Amerika Serikat rupanya juga tidak menemukan hal penting terkait masalah ini, sama seperti mereka tidak menemukan kesulitan dalam mendamaikan karakter anti-demokrasi versi Zionisme dan antusiasme atas perwujudan nilai-nilai demokrasi. Yang tak kalah luar biasa adalah penggunaan konsep antisemitisme yang licik, misalnya untuk merujuk kepada mereka yang menunjukkan sikap anti-imperialisme gila, termasuk salah satu jenis antisemitisme dengan menentang peran Israel di dunia ketiga demi melayani hasrat kekuasaan Amerika Serikat di Guatemala misalnya. Atau kepada orang-orang Palestina yang tak mengerti bagaimana masalah mereka dapat diatasi dengan pemukiman kembali dan sejumlah repatriasi. Jika sisa-sisa penghuni desa Dowaimah, tempat mungkin ratusan orang dibantai tentara Israel dalam operasi pembukaan lahan pada tahun 1948, atau penduduk jalur Gaza, yang seperti Soweto, keberatan dengan pemukiman kembali dan repatriasi, hal tersebut membuktikan bahwa mereka terinspirasi antisemitisme. Sesuatu yang serupa ini hanya dapat ditemukan dalam catatan sejarah Stalinisme, tetapi contoh yang sebanding dalam wacana akademik Amerika Serikat mengenai aksi Israel tidak sulit ditemukan, dan dilupakan begitu saja oleh Amerika Serikat. Meskipun kubu pencinta damai di Israel tetap mengetahui dan mengecam berbagai aksi memalukan ini. Perangkat utama dalam sistem cuci otak di balik selubung kebebasan, yang dikembangkan dengan cara paling mengesankan di negara yang mungkin paling bebas, dijalankan dengan mendorong perdebatan mengenai isu-isu kebijakan, tetapi dalam bingkai prasangka yang menggabungkan doktrin dasar kebijakan partai. Semakin kuat perdebatan, semakin efektif prasangka ini ditanamkan, sementara para peserta dan penonton diperdaya rasa kagum dan besar kepala atas keberanian mereka sendiri. Jadi, dalam kasus Perang Vietnam, institusi ideologis mengizinkan perdebatan antara elang kubu agresif dan merpati juru damai. Sebenarnya, perdebatan itu tidak hanya diizinkan, tetapi juga didorong. Terutama pada tahun 1968, ketika sektor besar bisnis Amerika Serikat telah berbalik melawan perang yang terlalu mahal dan berbahaya bagi kepentingan mereka.
Para elang menganggap, dengan ketegasan dan dedikasi, Amerika Serikat dapat berhasil dalam mempertahankan Vietnam Selatan melawan agresi komunis. Sedangkan, Sang Merpati membalas dengan mempertanyakan kepatutan usaha mulia ini, atau menyesalkan penggunaan kekerasan yang berlebihan di dalamnya. Atau mereka menyesalkan kesalahan dan kesalahpahaman yang memperdaya kita dalam kebenaran dan kebajikan yang melampaui batas. Sejarawan Harvard, John King Fairbank, dekan program studi Asia di Amerika Serikat sekaligus akademisi penganjur perdamaian dan upaya keliru untuk berbuat baik, Anthony Lewis, mungkin tokoh media paling terkemuka. Atau kadang-kadang di bagian luar jangkauan sistem doktrin, mereka bertanya apakah Vietnam Utara dan Viet Cong bersalah karena melakukan agresi. Mungkin, menurut mereka, tuduhan itu dibesar-besarkan. Fakta penting tentang perang cukup jelas, yakni bahwa Amerika Serikat tidak membela negara yang pada dasarnya adalah ciptaan Amerika Serikat itu. Sebaliknya, Amerika Serikat menyerang negara tersebut. Tentu saja sejak tahun 1962, ketika Angkatan Udara Amerika Serikat mulai terlibat dalam pengeboman Vietnam Selatan, dan perang kimia penggundulan hutan dan perusakan tanaman dimulai sebagai bagian dari upaya untuk mendorong jutaan orang ke sejumlah kamp tempat mereka dapat dilindungi dari gerilyawan Vietnam Selatan, yang mendapat dukungan sukarela seperti diakui sendiri oleh pemerintah Amerika Serikat, setelah Amerika Serikat merongrong kemungkinan penyelesaian politik dan menyiapkan rezim boneka yang telah membunuh puluhan ribu orang Vietnam Selatan. Selama perang, serangan utama Amerika Serikat dilancarkan terhadap Vietnam Selatan, dan berhasil pada akhir tahun 1960-an, menghancurkan perlawanan Vietnam Selatan sambil menyebarkan perang ke wilayah Indochina lainnya. Ketika Uni Soviet menyerang Afghanistan, kita melihatnya sebagai bentuk agresi. Namun, ketika Amerika Serikat menyerang Vietnam Selatan, itu adalah upaya pertahanan melawan agresi internal, seperti yang dinyatakan Adlai Stevenson di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1964. Atau melawan serangan dari dalam, mengutip Presiden Kennedy. Bahwa Amerika Serikat terlibat dalam serangan terhadap Vietnam Selatan tidak disangkal. Namun, pemahaman tersebut tidak bisa diungkapkan atau bahkan dibayangkan. Orang tidak akan menemukan petunjuk tentang peristiwa semacam itu sebagai serangan Amerika Serikat terhadap Vietnam Selatan, di media arus utama atau kajian akademik, atau bahkan di sebagian besar publikasi gerakan perdamaian. Ada sejumlah ilustrasi yang lebih mengejutkan tentang kekuatan sistem pengendalian pemikiran di bawah kebebasan, dibanding dengan perdebatan yang terjadi atas agresi Vietnam Utara, dan soal apakah Amerika Serikat memiliki hak berdasarkan hukum internasional untuk memeranginya dalam pertahanan diri kolektif terhadap serangan bersenjata. Buku-buku kajian akademik ditulis untuk membela posisi lawan, dan dengan istilah yang sederhana, perdebatan tersebut terus berlanjut di arena publik dengan dipelopori oleh gerakan perdamaian. Capaiannya mengesankan, seluruh perdebatan difokuskan pada pertanyaan apakah orang Vietnam bersalah karena melakukan agresi di Vietnam. Tidak ada diskusi apakah agresi Amerika Serikat terhadap Vietnam Selatan memang dibolehkan. Sebagai orang yang terlibat dalam perdebatan ini, dengan kesadaran penuh akan apa yang terjadi, saya hanya bisa mengungkapkan betapa para penentang kekerasan negara terjerat dalam sistem propaganda yang efektif. Penting bagi para pengkritik perang Amerika Serikat di Vietnam untuk menjadi ahli dalam seluk-beluk urusan Indochina. Namun, sebagian besar tidak relevan, karena masalahnya adalah Amerika Serikat sendiri, sama seperti kita tidak perlu menjadi ahli Afghanistan untuk menentang agresi Soviet di sana. Secara khusus, untuk memasuki arena perdebatan, kita perlu mengikuti istilah-istilah yang dikukuhkan negara dan pendapat elit. Namun, kita mungkin mengerti bahwa dengan melakukan itu, kita turut berperan dalam sistem indoktrinasi lebih lanjut. Alternatifnya adalah menceritakan kebenaran sederhana,
yang sama saja dengan berbicara dalam bahasa asing, tidak ada yang mengerti. Hal serupa terjadi pada perdebatan mengenai Amerika Tengah. Perang teroris AS di El Salvador tidak menjadi tema diskusi kalangan terhormat, masalah itu tidak ada. Upaya Amerika Serikat untuk mengekang Nicaragua boleh diperdebatkan, tetapi dalam batas yang sempit. Kita mungkin saja bertanya apakah bisa diterima menggunakan kekerasan untuk memotong kanker, Sekretaris Negara George Shultz, dan mencegah Sandinista menularkan revolusi tanpa batas mereka. Sungguh sistem propaganda negara yang fantastis, yang diketahui sebagai rekayasa oleh para wartawan dan komentator lain yang mengikuti retorika itu. Akan tetapi, kita tidak boleh membahas gagasan bahwa kanker yang harus dipotong itu berupa ancaman dari contoh yang bagus, yang mungkin menular ke seluruh wilayah dan sekitarnya, fakta yang kadang-kadang ditolak secara objektif. Seperti ketika pejabat pemerintah menjelaskan bahwa tentara sekutu Amerika Serikat telah berhasil memaksa Sandinista mengalihkan sumber daya yang langka untuk perang dan bukan program sosial. Dalam 3 bulan pertama pada tahun 1986. Ketika perdebatan semakin intensif terkait pemungutan suara Kongres yang akan datang tentang bantuan kepada tentara sekutu Amerika Serikat, sebagaimana digambarkan sendiri oleh pendukungnya yang penuh semangat untuk menyerang Nicaragua dari pangkalan di Honduras dan Costa Rica, Pers Nasional, New York Times dan Washington Post memuat 85 opini dari para kolumnis dan kontributor lain mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap Nicaragua. Semuanya tampak kritis terhadap Sandinista, mulai dari yang sangat kritis sampai yang moderat. Dan itulah yang disebut debat publik. Namun, fakta tak terbantahkan bahwa pemerintah Sandinista telah melakukan reformasi sosial yang sukses pada tahun-tahun awalnya. Sebelum Perang Amerika Serikat memukul mundur upaya ini, hampir tidak digubris. Dalam 85 kolom, ada 2 bagian yang mengacu pada fakta telah terjadi reformasi sosial semacam itu, dan pemahaman bahwa inilah alasan dasar serangan Amerika Serikat, bukan rahasia besar, tidak disinggung sama sekali. Kubu yang dianggap pembela Sandinista dikecam dengan sengit secara anonim, untuk memastikan mereka tidak punya kesempatan untuk menanggapi, termasuk pada masa mendatang. Tetapi tidak satupun dari penjahat ini diperkenankan untuk mengungkapkan pandangannya. Tidak ada yang merujuk kesimpulan Oxfam bahwa Nicaragua sangat istimewa di antara 76 negara berkembang, yang pemerintahnya bekerja dengan komitmen kepemimpinan politik untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan. Dan di antara 4 negara Amerika Tengah tempat Oxfam bekerja, hanya Nicaragua yang berusaha keras untuk mengatasi ketidakadilan dalam kepemilikan tanah dan untuk memperluas layanan kesehatan, pendidikan, dan pertanian kepada petani miskin, meskipun perang kontra berlangsung sekitar tahun 1981 sampai 1988, menghentikan ancaman ini dan menyebabkan Oxfam mengalihkan upayanya dari proyek pembangunan ke bantuan perang. Tidak dapat dibayangkan bahwa Pers Nasional akan mengulas fakta betapa upaya Amerika Serikat yang penuh dedikasi untuk menyembuhkan kanker ini justru jatuh jauh ke dalam kebiasaan masa silam. Perdebatan dapat dilanjutkan seputar metode yang tepat untuk memerangi pos pertahanan terdepan dari kerajaan setan, asalkan tidak melewati batas yang ditetapkan dalam forum nasional. Dalam kediktatoran atau demokrasi yang dijalankan militer, garis partai cukup jelas, terbuka, dan tegas, diumumkan oleh Kementerian Kebenaran, yakni Kementerian Propaganda dalam Newspeak atau dengan media lain. Dan harus dipatuhi secara terbuka pula. Ganjaran atas ketidaktaatan dapat berupa penjara dan pengasingan di bawah kondisi yang mengerikan, seperti di Uni Soviet dan negara satelitnya di Eropa Timur, hingga penyiksaan, pemerkosaan, mutilasi dan pembantaian yang mengerikan, seperti khas pada tanah jajahan Amerika Serikat, El Salvador. Dalam masyarakat bebas, ganjaran ini tidak tersedia dan digunakan sarana yang lebih halus.
Kebijakan partai tidak tersurat, tetapi tersirat. Mereka yang menolaknya tidak dipenjara atau dibuang ke selokan setelah disiksa dan dimutilasi, tetapi penduduk secara umum terlindungi dari ajaran sesat mereka. Dalam pemahaman arus utama, bahkan hampir tidak mungkin untuk mencerna kata-kata mereka pada kesempatan langka ketika wacana semacam itu dapat mengemuka. Pada periode abad pertengahan, dianggap perlu untuk menyikapi ajaran sesat secara serius, guna memahami dan melawannya dengan argumen rasional. Hari ini, sudah cukup dengan menudingnya. Seluruh konsep telah diramu, kesetaraan moral, Marxis, radikal untuk mengidentifikasi ajaran sesat, dan dengan demikian bisa membuatnya tersingkir tanpa argumen atau komentar lebih lanjut. Doktrin-doktrin yang berbahaya dan hampir tak terungkapkan ini bahkan menjadi ortodoksi baru yang harus diperangi, lebih tepatnya diidentifikasi dan disisihkan dengan mengerikan, oleh minoritas yang bisa dibilang mendominasi total ungkapan publik. Namun, sebagian besar ajaran sesat diabaikan begitu saja, sementara debat memanas karena masalah-masalah kecil di kalangan yang menerima doktrin dengan segenap keyakinan. Hal serupa berlaku untuk topik sekarang, Timur Tengah. Kita boleh berdebat soal apakah rakyat Palestina harus disertakan mengikuti proses perdamaian, tetapi tidak boleh memahami bahwa Amerika Serikat dan Israel memimpin kamp penolakan dan secara konsisten memblokir setiap proses perdamaian otentik, seringkali dengan kekerasan mendasar. Berkenaan dengan terorisme, seorang cendekiawan yang kritis memperingatkan betapa kita harus menahan diri dari penyederhanaan berlebihan dan harus memeriksa akar sosial dan ideologis radikalisme Islam dan Timur Tengah saat ini, yang menimbulkan masalah sulit, tetapi nyata. Kita harus berusaha memahami penyebab para teroris menempuh jalan kekerasan. Jadi, perdebatan mengenai terorisme dibatasi dengan jelas. Pada satu sisi ekstrim, ada orang-orang yang melihatnya tak lebih dari persekongkolan kerajaan setan dan sekutunya. Dan di sisi lain, terdapat pemikir yang lebih berimbang dan menghindari penyederhanaan berlebihan, serta terus menyelidiki akar teror Arab dan Islam di dalam negeri. Gagasan bahwa mungkin saja ada sumber terorisme lain di Timur Tengah, bahwa sang kaisar dan sekutunya mungkin juga terlibat dalam drama ini, diabaikan. Tidak dapat disangkal, tetapi tak terpikirkan. Sungguh capaian yang gemilang. Sepanjang proses ini, orang-orang moderat, merpati liberal cinta damai, memainkan peran penting dalam memastikan sistem indoktrinasi berfungsi dengan benar, dengan menetapkan batasan gagasan yang patut dipikirkan. Dalam buku berjudul Journal, Henry David Thoreau yang pada kesempatan lain menjelaskan ia tidak mahu membuang waktu dengan membaca koran, dia menulis, tidak perlu undang-undang untuk memeriksa izin surat kabar. Sudah cukup hukum, dan lebih dari cukup, untuk dirinya sendiri. Pada dasarnya, masyarakat bertemu dan menyetujui hal-hal apa saja yang harus disuarakan, menyetujui sebuah platform dan mengucilkan mereka yang menyimpang, dan tidak ada satu dari 1000 orang yang berani menyuarakan hal lain. Pernyataan itu tidak cukup akurat. Filsuf John Dolan menyatakan, bukan berarti orang-orang tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan pemikiran di luar yang diizinkan. Justru, kapasitas mereka untuk memikirkan hal semacam itu dirampas. Inilah poin pentingnya, motif penggerak rekayasa persetujuan demokratis. Di New York Times, Walter Reich dari Woodrow Wilson International Center, merujuk pada pembajakan Achille Lauro, menuntut agar standar keadilan yang ketat diterapkan bagi orang-orang yang telah melakukan pembunuhan teroris, baik pelaksana maupun perencananya. Menjatuhkan hukuman ringan, karena seorang teroris meyakini dirinya sebagai pejuang kemerdekaan yang dirampas dan dirugikan, dapat merongrong dasar keadilan dengan menerima argumen teroris bahwa hanya konsep keadilan dan hak mereka, dan penderitaan mereka yang sah. Orang-orang Palestina, dan banyak dari kelompok yang menggunakan terorisme untuk memenuhi tuntutannya, harus menghentikan teror dan menemukan cara lain,
mau tidak mau melibatkan kompromi untuk mencapai tujuan mereka. Dan negara demokrasi Barat harus menolak argumen bahwa alasan tertentu, bahkan yang melibatkan perampasan dapat mengurangi pertanggungjawaban atas terorisme terhadap orang-orang tak bersalah. Sungguh kalimat mulia, yang bisa saja dianggap serius jika tuntutan untuk memberlakukan hukuman berat diajukan kepada diri sendiri, kepada sang kaisar dan sekutunya. Jika tidak, kalimat ini tidak jauh beda dengan ungkapan-ungkapan kosong dari Dewan Perdamaian Dunia dan organisasi front komunis lainnya terkait kekejaman terhadap pejuang Afghanistan. Mark Heller, Wakil Direktur Javis Center for Strategic Studies di Tel Aviv University, menjelaskan, terorisme yang disponsori negara adalah perang berskala kecil, dan karena itu korbannya, termasuk Amerika Serikat, berhak melawan dengan segala cara yang dimiliki. Dan seharusnya diteruskan bahwa korban lain dari perang berskala kecil, dan terorisme yang disponsori negara juga berhak untuk melawan segala cara yang mereka miliki. Salvador, Nicaragua, Palestina, Lebanon, dan banyak korban lain dari sang kaisar dan sekutunya di sebagian besar dunia. Memang konsekuensi ini hanya berlaku jika kita menerima prinsip moral dasar, kita menerapkan standar yang sama dengan yang diterapkan kepada orang lain bahkan lebih ketat lagi, jika serius. Namun, prinsip itu dan konsekuensi yang mengiringinya, hampir tidak dapat dipahami dalam budaya intelektual yang berlaku, dan hampir tidak dapat diungkapkan dalam berbagai surat kabar yang menuntut hukuman keras bagi orang lain atas tindak kejahatannya. Malahan, siapapun yang mengikuti konsekuensi logis dari ketetapan ini dan mengungkapkannya dengan gamblang, mungkin akan dikenai tuntutan karena menghasut kekerasan teroris terhadap pemimpin politik Amerika Serikat dan sekutunya. Pandangan yang paling skeptis di Amerika Serikat sepakat bahwa dukungan terbuka Kolonel Gaddafi terhadap terorisme adalah kejahatan yang nyata, dan tidak ada alasan untuk membiarkan pembunuh melenggang bebas tanpa hukuman jika Anda mengetahui dalangnya. Juga tidak bisa menjadi faktor penghalang bahwa aksi balasan akan menewaskan beberapa warga sipil yang tidak bersalah, atau negara-negara pembunuh tidak akan pernah takut akan ketentuan retribusi Anthony Lewis. Prinsip tersebut memberikan hak kepada sejumlah besar orang di seluruh dunia untuk membunuh Presiden Reagan dan mengebom Washington, bahkan jika aksi balasan ini akan menewaskan beberapa warga sipil yang tidak bersalah. Selama kebenaran sederhana semacam itu tidak dapat diungkapkan dan dipahami dengan jernih, dalam kasus yang digambarkan di sini dan banyak yang lainnya, kita menipu diri sendiri jika percaya bahwa kita berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokratis. Ada perdebatan sengit di media mengenai apakah tepat mengizinkan para perompak dan pencuri mengungkapkan tuntutan dan pandangannya. NBC misalnya, dikecam karena mewawancarai pria yang dituduh merencanakan pembajakan Achille Lauro, dianggap membantu kepentingan teroris dengan membiarkan mereka menyatakan pendapat tanpa sanggahan, penyimpangan memalukan bagi keseragaman yang wajib dimiliki dalam masyarakat bebas yang berjalan dengan baik. Akan tetapi, bolehkah media mengizinkan Ronald Reagan, George Shultz, Menachem Begin, Shimon Peres, dan suara lain dari istana sang kaisar untuk menyatakan pendapat tanpa sanggahan, mendorong perang berskala kecil dan aksi balasan atau aksi pendahuluan? Apakah dengan membiarkan para komandan teroris menyatakan pendapat secara bebas, berarti media berperan sebagai agen terorisme skala besar? Pertanyaan ini tidak bisa diajukan, dan kalaupun bisa, hanya akan diabaikan dengan jijik dan mengerikan. Secara harfiah, hampir tidak ada sensor di Amerika Serikat. Namun, pengendalian pikiran menjelma industri yang berkembang pesat, dan memang merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam masyarakat bebas yang bertumpu pada prinsip keputusan elit serta dukungan atau sikap pasif masyarakat umum.